Bismillahirrahmanirrahim. Adapun siksanya pada ketika bertemu dengan Tuhannya. Maksudnya ini masih berbicara di dalam hadis Nabi yang menyatakan siksa orang yang meninggalkan sembahyang itu ada 15 siksaan yang dikenakan kepada orang yang meninggalkan sembahyang. Di antaranya di sini adalah siksanya ketika bertemu dengan Tuhannya. Artinya kiamat terjadi. Apabila pecahlah sekalian langit, kiamat artinya, maka datanglah satu malaikat yang mensiksa, dan adalah pada tangannya rantai panjangnya 70 hasta. Kiamat terjadi. Datang seorang malaikat yang telah diwakilkan Tuhan untuk menyiksa kepada orang-orang yang tidak melaksanakan sembahyang tadi. Di tangan si malaikat rantai panjangnya 70 hasta, panjangnya rantai tadi. Maka menaruh ia, ya malaikat, akan dia rantai nih pada tengkuknya, pada tengkuk tuh leher artinya. Nah, diandak di leher orang yang tidak sembahyang tadi, rantai yang dari neraka tadi. Kemudian memasukkan ia akan dia, si malaikat yang memasukkan lawan rantai tadi pada mulutnya, pada mulut seseorang yang tidak sembahyang tadi. Dan mengeluarkan ia akan dia daripada duburnya. Lalu setelah dimasukkan rantai lewat mulut, maka sampailah keluar rantai itu ke duburnya. Kemudian dihilaknya sekali tertiaraplah atas mukanya, dan sekali tertelantang atas belakangnya, padahal menyeru ia dengan katanya, inilah balasan orang yang meninggalkan segala yang dipardukan Allah Ta'ala. Kemudian membawa ia dengan dia masuk ke dalam neraka. Ditariknya rantai yang sudah dimasukkan dari mulut ke dubur tadi oleh malaikat, ditarik. Kadang-kadang tertiarap atas mukanya, artinya tertelungkup. Kadang-kadang tertelantang atas belakangnya, artinya muka ke atas. Kalau tertiarap ke atas muka tadi artinya muka ke bawah, tak ke tanah muka. Nyarah tertelantang atas belakangnya tadi muka ke atas artinya. Nah, artinya ditarik oleh malaikat ini kada tahu lagi, kada beraturan lagi ini menarik. Nang kayak apakah lagi orang yang ditarik tuh? Ini hampating enggak jurang Banjar. Ini hampating. Ini tak situ tak sini. Kada peduli lagi ditariknya sambil si malaikat ini berteriak, "Inilah lihati balasan orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang dipardukan Allah. Inilah balasan orang yang kada sembahyang." Lalu dibawanya ke dalam neraka oleh malaikat tersebut. Dan lagi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, jikalau ada satu cincin daripada rantai yang tersebut itu jatuh atas bumi, niscaya terbakarlah ia akan bumi dengan sekalian isinya. Nang sebiji rantai nang 70 hasta di bawah malaikat nang penyiksa tadi itu sebiji rantainya tuh seandainya digugurkan ke bumi, jatuh ke bumi, hancur terbakar semua isi bumi ini. Daripada saking dahsyatnya itu rantai, itu nang dililitakan, itu nang akan dimasukkan ke dalam mulut sampai dubur oleh malaikat, nang menjadi alat penariknya seorang yang kada sembahyang, nang melalaikan nang dipardukan Tuhan tadi ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Itu pertama, siksaan orang yang meninggalkan sembahyang ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Dan yang keduanya, siksaan kedua nih, ketika seorang tadi yang melalaikan sembahyang tadi bertemu Tuhan, tiada ditilik Allah Ta'ala kepadanya dengan tilik kasihani dan rahmat. Orang tadi kada dikasihani Tuhan sama sekali. Dalam keadaan yang begitu sangat kesakitan dan kesengsaraan,
dipukuli, ditarik oleh para malaikat tadi, iyalah kesakitan, minta tolong lawan Allah Ta'ala, bersadar diri nih, jarang banjir tuh halulung, kuriak, teriak, tolong ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, aku taubat ya Allah. Tetapi Allah kadang mengasihani lagi, karena tuhuk sudah Allah mengasihani hamba-hambanya di dalam dunia. Ya kah? Allah Maha Pengampun di dalam dunia. Akan tetapi seseorang yang di dalam dunia ini kadang mengerti dan akhirnya menyia-nyiakan akan kebesaran pengampunan Allah. Kadang mau bertobat, kadang mau bersadar diri mengerjakan yang difardukan Allah. Maka terjadi kiamat, minta kepada Allah, teriak-teriak, minta tolong, minta ampun, kada dihiraukan Allah lagi. Orang tadi kada dikasihani dan kada diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiganya, siksaan ketika bertemu Tuhan nih, artinya ketika kiamat terjadi, tiada diampuni Allah Ta'ala atasnya, dan baginya siksa yang amat pedas. Ini bahasa bahari, bahasa orang dahulu. Pedas ini, ya kah, bahasa kita tuh pedih, yang sangat pedih. Ya kah, siksanya kurang tadi, kalau diampuni Tuhan, disiksa pulang sangat pedih. Hai sekalian saudara yang beriman di dalam hatinya. Ini perkataan musannif mu'allif nih, ya kah, perkataan musannif mu'allif. Ujar Sidin, wahai orang saudara yang beriman di dalam hati, setimbang biji semut yang kecil di dalam hatinya, yang sekecil apapun, ujar musannif nih, seseorang, kamu itu wahai saudaraku, ada imannya di dalam hati, sekecil apakah? Sekecil setimbang semut sajakah? Ada sedikit beriman. Betapa hal berani meninggalkan sembahyang dengan umpama siksa yang tersebut di dalam Quran dan hadis ini. Tiada seorang yang berani meninggalkan sekalian yang difardukan Allah Ta'ala, melainkan orang yang tiada ampunnya imannya. Jadi artinya ujar mu'allif ini, kalau merasa beriman masih kepada Tuhan yang setimbang semut sajakah, pasti kada berani lagi meninggalkan keparduan yang telah diwajibkan Allah. Apabila ia berani meninggalkan keparduan yang dipardukan Allah, berarti orang itu sama yang kaya kada mempunyai iman sama sekali. Maka orang yang tiada ampunnya iman itu kafir, bukannya orang Islam. Karena tiada beda antara orang Islam dan kafir. Karena tiada beda antara orang yang Islam dan kafir. Artinya masih berani melanggar yang dipardukan Tuhan, sama kada beriman. Apa bedanya ikan melawan orang kafir Presiden Islam tapi kada melaksanakan keperintah Allah